Shalom, salam sehat selalu bagi kita sahabat yang baik hati, sahabat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus kami memuji memuliakan Engkau ya Tuhan. Karena kasih-Mu bagi kami yang senantiasa memberkati kami, melindungi kami di dalam setiap langkah kami. Saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami ya Allah, supaya kami dipenuhi oleh firman-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Mazmur 149 ayat 1. Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Haleluya, eddehon hamuma di Jehovah sada eddenai baru. Puji-pujianna di bagasan luhutan niakkan naniasian. Haleluya, pujilah Tuhan. Saat itu seseorang dikejutkan dari belakang dan dengan spontan dia mengatakan haleluya. Berikutnya juga ketika terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, dengan spontan dia menyebutkan haleluya. Dan banyak kejadian yang mungkin dengan spontan atau dengan sengaja kita mengatakan haleluya. Ungkapan haleluya yang artinya mengangkat tangan mengarah kepada Tuhan untuk memuji nama Tuhan, awalnya digunakan oleh orang Israel hanya di dalam ibadah, sebagaimana yang terdapat dalam kitab Mazmur. Secara khusus dapat kita lihat dalam Mazmur pasal 146 sampai 150 yang diawali dan diakhiri dengan kata haleluya. Mengapa diawali dan diakhiri dengan kata haleluya? Sebab ungkapan ini adalah digunakan untuk mengajak semua orang yang ada di dalam bait Allah untuk memuji Tuhan, mengarahkan nyanyian pujian hanya bagi Tuhan. Bisa kita lihat ungkapan haleluya dalam perjanjian lama yang dituliskan sebanyak 24 kali dalam pencarian kita secara cepat, dan dalam perjanjian baru dikatakan sebanyak 4 kali. Seruan haleluya adalah untuk mengajak orang yang sedang beribadah mengarahkan hidupnya, pujiannya hanya kepada Allah, Yahweh. Walau sekarang seperti yang kita perhatikan atau bahkan mungkin kita ikut di dalamnya, menggunakan kata haleluya sebagai kata yang spontan keluar dari mulut kita, atau hanya sekedar melepas beban, meringankan isi hati, sebab mungkin dengan mengatakannya ada kelonggaran di dalam hati kita. Haleluya, pujilah Tuhan, arahkanlah hidupmu dan pujianmu hanya bagi Tuhan saja. Dan dengan demikian kita dapat mengajak dan mengarahkan orang lain untuk meneladani apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Mengapa kita mengungkapkan haleluya? Sebab sama seperti orang Israel yang telah dimenangkan oleh Allah dalam peperangan yang mereka hadapi. Mereka memuji Tuhan, mengarahkan hidupnya bagi Tuhan, bernyanyi, menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Mereka menyadari semua yang mereka terima selama ini, misalnya saja lepas dari perbudakan Mesir, menang menghadapi para musuh adalah hanya karena perbuatan Tuhan. Kemenangan adalah milik Tuhan. Dan Tuhan menganugerahkannya kepada orang Israel, umat pilihan Tuhan. Kesadaran ini mendorong mereka, mendorong para imam untuk mengatakan, haleluya, terpujilah Tuhan yang telah menganugerahkan kemenangan bagi kita. Pujian ini tidak hanya dari imam, tetapi dari seluruh umat Allah. Para imam mengajak seluruh umat untuk memuji Tuhan, supaya mereka juga menyaksikan dan mengakui bahwa kemenangan yang mereka peroleh adalah hanya karena Tuhan menganugerahkannya bagi mereka. Sebagaimana dinyatakan bagi kita, pujilah Dia dengan jemaah orang saleh, yang artinya bukan berarti kita tidak dapat memuji Allah secara pribadi. Kita dapat memuji Allah secara pribadi, personal maupun keluarga, tetapi mari kita juga memuji Tuhan dalam persekutuan kita. Tantangannya adalah keadaan pandemi sekarang ini yang jika ada perkumpulan, orang harus dengan protokol kesehatan. Jaga jarak, menggunakan masker, tidak terlalu lama berada di tengah kerumunan, mencuci tangan. Namun semua ini mengatakan tidak melarang adanya persekutuan. Bahkan Allah telah menyediakan perkembangan teknologi di bidang komunikasi yang dapat menolong kita untuk bersama-sama dalam memuji Tuhan. Bersama-sama mengarahkan hidup dan pujian serta nyanyian kita
hanya bagi Tuhan. Dia yang telah menganugerahkan Israel kemenangan, dan Dia juga adalah Allah yang memelihara hidup kita hingga saat ini, hingga akhir zaman. Maka bagi kita juga adalah hal yang harus kita pikirkan untuk bernyanyi bagi Tuhan, memuji Tuhan, mengarahkan pujian dan nyanyian kita bersama bagi Tuhan di tengah keadaan ini. Keadaan tidak menghalangi kita dalam memuji Tuhan. Justru keadaan ini semakin membuat kita kreatif dalam memuji Tuhan. Keadaan yang bisa kita jalani sekarang ini, baik sakit penyakit maupun pergumulan yang berat, dapat menolong kita merasakan bagaimana Tuhan senantiasa menolong kita, memelihara hidup kita, dan memenuhi segala yang kita butuhkan dalam hidup ini. Semua ini mendorong kita untuk mengatakan haleluya, terpujilah Tuhan. Bahkan dari pengalaman hidup kita bersama Tuhan, kita dapat menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Jika pemazmur menunjukkan bagi kita bagaimana menyanyikan nyanyian baru berdasarkan pengalaman umat Israel, hal ini hendak mengatakan mari kita memuji, menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan berdasarkan pengalaman kita sehari-hari. Sahabat yang baik hati, Tuhan memenangkan kita dalam menjalani kehidupan ini. Sesulit apapun keadaan hidup kita atau tantangan apapun yang sedang kita hadapi, mendorong kita untuk semakin mengarahkan hidup hanya bagi Tuhan, senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan, dan tidak lepas dari persekutuan yang selalu memuji Tuhan. Dengan bernyanyi memuji Tuhan selain mengarahkan hidup hanya bagi Tuhan, maka nyanyian dan pujian kita lebih banyak menolong kita untuk selalu terhubung kepada Tuhan dan berada di jalan yang dikehendakinya. Tuhan Maha Kasih menolong dan memampukan kita untuk senantiasa bermazmur bagi namanya. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk firman-Mu. Biarlah hidup kami selalu adalah hidup yang memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam setiap gerak langkah kami. Amin.